Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramadanti, NDH 28. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasar tupoksi, yang mana saya sebagai pengelola sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, di sini saya mengangkat 3 isu yang terjadi di kantor tempat saya bekerja. Yang pertama, belum terdapat pelaporan aset dengan kategori rusak ringan dan rusak berat dari bidang-bidang. Yang kedua, belum optimalnya pengadministrasian sarana dan prasarana kantor. Dan yang ketiga, kurangnya SDM yang membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Saya menggunakan metode USG dalam pemecahan isu-isu yang telah saya paparkan sebelumnya. Bisa kita lihat bersama, isu nomor 2 memiliki skor paling tinggi karena pengadministrasian sarana prasarana kantor yang optimal adalah penunjang utama dalam tertib administrasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten yang menerapkan prinsip tertib administrasi. Jadi, semua hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus benar-benar dilaksanakan secara optimal. Itu artinya, hal yang memang harus segera diperbaiki di sini adalah pengoptimalan pengadministrasian sarana prasarana kantor. Selain menggunakan metode USG, saya juga menggunakan metode analisis fishbone atau tulang ikan, yaitu analisis sebab akibat. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor lingkungan. Kurangnya laporan pemutakhiran data oleh bidang-bidang. Yang kedua, ada faktor manusia. Keterbatasan petugas dalam mengelola sarana prasarana kantor. Yang ketiga, faktor metode. Kurangnya pengidentifikasian terhadap aset oleh petugas. Dan yang terakhir, faktor bahan. Keterbatasan dalam pengumpulan informasi mengenai keberadaan aset, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengadministrasian sarana dan prasarana kantor. Dari pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pengadministrasian sarana prasarana kantor. Maka dari itu, kita dapat mengumpulkan informasi dengan melakukan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan, baik eksternal maupun internal, untuk mencapai tujuan atau rencana perbaikan yang telah disusun sebelumnya. Dari pemaparan sebelumnya, saya menemukan 4 elemen penting, yaitu strength atau kekuatan, mudahnya penginventarisasian aset. Yang kedua, weakness atau kelemahan, kurangnya pemutakhiran data oleh petugas. Yang ketiga, threat atau tantangan, sulitnya melakukan sensus aset karena kurangnya informasi atau data. Yang terakhir, opportunity. Di sini, kesempatan kita untuk melakukan perbaikan terhadap pencatatan aset dalam keadaan real atau sesuai kondisi saat ini. Dalam setiap permasalahan, kita harus menemukan penyelesaiannya. Alternatif penyelesaiannya akan saya berikan dalam permasalahan ini yaitu melakukan pemutakhiran data aset secara berkala. Adapun tahapan-tahapan penyelesaiannya, yang pertama, menemui atasan dan berdiskusi terkait usulan. Kedua, menggunakan surat serah terima barang dan surat pengembalian barang kepada pegawai yang bersangkutan agar lebih tertib administrasi. Ketiga, menggunakan fakta integritas setiap melakukan serah terima barang. Keempat, mencatat semua barang dan perubahan atas adanya perpindahan. Kelima, mencatat perubahan kondisi barang secara berkala. Dan yang terakhir, melakukan sensus terhadap aset barang milik daerah. Dari sini, kita akan mendapatkan hasil pengadministrasian sarana dan prasarana kantor dapat berlangsung optimal, sesuai apa yang kita inginkan. Adapun pihak terkait, yang pertama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, kedua pengelola sarana dan prasarana kantor, ketiga pihak terkait.